Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, semuanya silakan ambil sikap sempurna. Ya, doa akan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan keluarkan buku paket IPS-nya, ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Bagi siswa yang tidak hadir, biar Ibu kasih keterangan dulu di sini. Oke, Ibu langsung saja absen ya. Ada yang tahu Wulan kemana? Tidak ya? Baik, Ibu kasih alfa dulu ya. Sebentar. Adit sakit ya? Tadi dia sempat mengabari Ibu, katanya sedang diare. Semoga Adit cepat sembuh. Baik, untuk siswa yang hadir pada pagi hari ini berjumlah 28. Untuk yang tidak masuk 2 orang, Wulan dan Adit. Mohon itu untuk teman sebangkunya Wulan dikasih tahu nanti ya, Tina ya, Wulannya kemana, karena supaya absennya tidak alfa. Nanti kasihan adiknya alfa tidak ada keterangan. Jangan sampai absen tidak ada keterangan, itu mesti dipertanyakan ya. Baik, langsung saja keluarkan buku paket IPS-nya. Sudah siap semuanya? Iya. Baik, untuk itu coba buka bukunya halaman 21. Ya. Di sini sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak ya, adik-adik sekalian. Ada yang tahu apakah ruangan ini termasuk ke dalam lingkungan? Ya, silakan Tono. Iya, betul. Ini adalah lingkungan buatan. Ruangan yang ada di kelas ini termasuk ruangan lingkungan buatan. Ya, betul. Nah, langsung saja kita masuk ke halaman 21. Di sini Ibu akan membahas tentang lingkungan alam buatan di sekitar rumah dan sekolah. Ya, sebelumnya lingkungan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita anak-anak. Ya, untuk itu lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan alam, terus yang kedua ada lingkungan buatan. Baik, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Lingkungan alam itu, ada yang tahu tidak apa itu lingkungan alam? Ayo coba, selain Tono, coba Bayu, yuk lain-lain tuh matanya, ayo jangan ngobrol terus sama temennya ya. Coba Bayu, ada yang tahu? Oh, kan lain-lain kan? Nah, disinilah anak-anak penting kalau ada guru yang menjelaskan, tolong diperhatikan agar tahu apa itu pertanyaannya ya. Biar tidak lain-lain ya. Yang
lingkungan alam? Ya, Bayu tidak bisa menjawab, mungkin anak-anak yang lain bisa menjawab atau membantu Bayu menjawab, boleh? Ibu tunggu. Tidak? Oke, ibu saja yang lanjut ya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Memang sudah ada dari alamnya langsung gitu loh anak-anak. Ya, selanjutnya apa ada yang tahu? Apa saja contoh-contoh lingkungan alam? Ayo. Kalau bisa jawab ibu kasih poin sekarang. Kalau ada yang bisa jawab. Ayo, siapa? Iya, Sekar, silakan. Iya, bagus. Lingkungan alam itu termasuk contohnya itu ada gunung. Ya, bagus. Kedua, selain gunung apa, Nana? Ibu catat dulu ya, namanya Sekar supaya ingat. Ya, gunung. Terus yang kedua ada apa, Nana? Ya, pegunungan. Habis pegunungan, danau. Ya, bagus. Ada waduk. Ada apa lagi? Selain waduk, lembah. Ya, bagus. Nah, itu termasuk ke dalam contoh lingkungan alam anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Ayo, sekarang siapa yang tahu apa itu lingkungan buatan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Tono ya. Tadi sempat dijelaskan di awal bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini termasuk lingkungan buatan. Nah, sekarang ibu tanya, pengertian lingkungan buatan apa artinya? Coba dijelaskan dulu anak. Tidak ada yang jawab? Ya, ibu saja yang jawab ya. Jadi lingkungan buatan itu segala sesuatu yang dibuat oleh manusia anak dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Iya, lahan pertanian. Bagus, Rara. Lahan pertanian. Rara dapat nilai plus lagi dari ibu. Siapa lagi? Siapa? Gak ada yang bisa jawab. Oke, ibu tambah. Selain contoh dari lahan pertanian, lingkungan buatan itu memiliki contoh yang lain lagi, yaitu lahan perkebunan anak-anak. Lahan perkebunan, yaitu terus ada lahan permukiman penduduk. Itu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sangat penting anak-anak. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu ingin memberikan tugas dulu ya untuk minggu depan sini. Yang pertama ada, coba kalian cek pelatihan 1 di halaman 25. Ya, 25 anak. Di situ ada yang bagian ABC itu dikerjakannya anak-anak, itu untuk tugas individu. Terus dikumpul minggu depan, dibuatnya di buku tugas. Ya, coba dicatat tugas-tugasnya biar tidak lupa, tidak ada yang bertanya lagi kepada Rara atau Sekar dan lain-lainnya. Ya, ibu tidak mau tahu. Kalian harus mengumpulkan itu minggu depan. Itu tugas individu anak-anak. Kemudian ini jumlah siswanya kan ada 30 orang. Ibu ingin tiap-tiap orang dari absen 1 sampai 5 itu dapat kelompok 1. Begitupun seterusnya ya. Mengikuti jadinya setelah 1 sampai 5 itu kan kelompok 1. Selanjutnya 6 sampai 10 itu kelompok 2. 11 sampai 15 itu kelompok 3. Begitu terus seterusnya ya. Itu tidak akan melanjutkan lagi. Tapi nanti untuk ketua kelas tolong dikoordinasi lagi teman-temannya ya, biar tidak bingung. Untuk yang tidak masuk sekolah juga dikasih tahu temannya ya, biar nggak ketinggalan informasi. Setelah itu tugas untuk kelompoknya dicatat ya. Masing-masing kelompok itu harus ada yang mengkoordinir atau mengkoordinasi membuat clipping gambar lingkungan ya. Jadi nanti dari kelompokan anak-anak yang mana termasuk lingkungan alam serta lingkungan buatan yang ada di sekitar rumah atau sekolah ya. Kalau sudah, ibu ingin lanjut ke materi yang selanjutnya anak-anak. Coba kita buka halaman 30 ya.
Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang memelihara lingkungan. Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup tinggal anak-anak. Lalu, lingkungan seperti lingkungan alam dan buatan bisa dirusak dan hancur. Oleh karena itu, lingkungan harus dipelihara dan dijaga. Apakah ada yang tahu bagaimana cara memelihara? Dan apa saja yang harus diterapkan atau dilakukan anak-anak? Coba, ada yang tahu tidak? Tidak? Oke, Ibu lanjut saja. Untuk hal yang harus kamu tahu atau mengenai memelihara lingkungan, alam dan buatan terutama ya. Yang pertama itu seperti yang kita ketahui, memelihara lingkungan, alam, manusia hidupnya itu bergantung pada alam sebenarnya anak-anak. Kemudian manusia tidak bisa lepas dari alam dan alam juga memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Jadi seperti ada hubungan timbal balik anak-anak. Jadi sama seperti kalian misalkan membutuhkan si A juga membutuhkan si B, seperti itu anak-anak. Jadi saling sama-sama saling membutuhkan. Ya, itu. Terus kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana kita harus memelihara alam ini ya anak-anak. Yang pertama itu ada faktor alam. Faktor alam itu disebabkan perubahan oleh alam secara alamiah anak-anak. Contohnya, ayo ada yang tahu? Mohon maaf, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Baik, coba Ibu pengen tanya sama Tiara. Yang dari tadi kayaknya lain-lain Ibu lihat ya, dari awal Ibu menjelaskan tidak begitu memperhatikan. Silakan Tiara, apakah Tiara tahu apa contoh faktor alam? Ya. Iya bagus, walaupun Tiara lain-lain, Tiara bisa menjawab bahwa faktor alam yaitu contohnya itu tsunami. Bagus, ada yang tahu lagi? Ayo, ada yang menjawab? Ada? Tidak? Oke, Ibu lanjutkan. Selain tsunami, untuk contoh dari faktor alam itu ada angin ribut anak-anak. Jadi emang faktor alam itu memang berasal dari alam ya, tidak ada dibuat-buat oleh manusia, itu tidak. Untuk faktor alam itu selain angin ribut ada gempa bumi. Nah, kalian sering kan merasakan gempa bumi itu tuh semua disebabkan oleh alam ya. Seperti itu, angin puting beliung gitu. Jadinya itu semua berasal dari alam ya, tidak dibuat-buat. Terus kemudian yang kedua faktor manusia. Ya, ini manusia yang sering-sering membuang sampah sembarangan dan tidak taat pada lingkungan ya, maka lingkungannya akan rusak anak-anak. Kemudian faktor manusia ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya, ayo ada yang tahu? Sering nih terjadi di Indonesia. Ayo, silakan. Ya Dewi silakan. Oke, banjir, bagus. Banjir, ayo ada yang masih suka enggak buang sampah sembarangan? Pasti masih ada ya. Kemudian sekecil apapun, tolong biasakan buang sampah pada tempatnya ya. Jika tidak ada tempat sampah mungkin disimpan, nanti kalau sudah sampai rumah buanglah di tempatnya ya. Dari sejak sekarang lah kita harus, dan sejak dini seharusnya kita sudah bisa menjaga lingkungan ya, biar nggak banjir. Yang kedua ada apa? Ada yang tahu? Tidak. Longsor itu kalian tahu tidak? Longsor dia sering terjadi di Indonesia. Longsor diakibatkan karena seringnya penebangan hutan yang disebabkan oleh manusia. Anak-anak itu sering kadang dia tidak meminta izin untuk menebang pohon. Itu biasanya tuh kalau terus-terusan kita potong maka longsor akan sering terjadi. Kemudian ada kebakaran juga. Kebakaran ini termasuk ulah manusia juga yang disebabkan. Kenapa ulah manusia? Padahal kan nggak mungkin ya anak-anak kita bakar rumah tetangga, itu tidak. Maksud saya itu kesadaran dari keseharian sehari-hari anak-anak. Apa yang kita lakukan itu kita harus mulailah berhemat energi anak-anak. Jika tidak ada, nih biasa kita mencolok ya, seperti TV ini, misalnya kalau sudah tidak dipakai kita cabut, biar tidak terjadi konsleting listrik anak-anak. Oke, itu tadi dua faktor yang menyebabkan atau mengalami kerusakan lingkungan alam anak-anak. Nah, hari ini mohon maaf, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana memelihara lingkungan alam. Yang pertama itu melakukan
Yang kedua, membuat terasering. Terus yang ketiga, melestarikan sumber air. Nah, ini yang sangat penting anak-anak. Air itu kan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Terus air juga merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa hidup anak-anak. Manusia pun juga sangat membutuhkan air. Maka dari itu, kenapa kita sangat penting menjaga kebersihan serta agar tercemar dari kerusakan-kerusakan air, maksudnya yang mencemari air ya, terutama gitu. Oke, setelah itu Ibu ingin menjelaskan memelihara lingkungan buatan. Nah, ini anak-anak yang sering kita pakai atau datangi, entah itu kunjung gitu ya, atau kita kunjungi maksud Ibu. Yang pertama-tama itu cara memelihara lingkungan buatan itu gampang anak-anak. Memelihara lingkungan rumah dan sekolah atau gedung-gedung itu kita menjaga dengan bangunannya itu dibersihkan setiap hari. Terus yang kedua, bagian bangunan yang rusak diperbaiki juga. Perlu diperhatikan halaman sekitarnya, jangan lupa disapu. Itu memang harus kita jaga ya, supaya bangunannya terawat. Terus nanti kita nyaman juga ketika mengunjungi bangunan tersebut, begitu anak-anak. Terus yang kedua, memelihara jalan sekitar. Nah, ini sangat penting anak-anak. Entah itu penggunaan penggunaan apapun itu, fasilitas yang sudah disediakan di jalan, kita tidak boleh merusak, kita harus menjaganya. Pokoknya kita mengikuti sesuai dengan aturannya, tidak brutal jadi orang gitu. Oke, terus yang ketiga, memelihara tanaman. Dengan cara apa? Sering disapu tamannya. Kemudian ada daun-daun kering, lalu jangan lupa diambil, kemudian dipisahkan antara organik dan anorganik gitu ya anak-anak. Kemudian jangan lupa juga disiram dan diberi pupuk anak-anak. Oke, untuk itu ada juga perilaku memelihara lingkungan. Ayo, ada yang tahu kenapa perilaku memelihara lingkungan itu sangat diperlukan? Ya karena apa? Tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal, manusia itu tidak pernah lepas dari alam karena kita saling membutuhkan anak-anak ya. Itu harus diketahui. Baik, sekarang Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak. Coba buka bukunya halaman 35 anak-anak. Yang bagian A, di situ tertera jawab pertanyaan berikut sesuai gambar yang ada. Kerjakanlah di buku tugasmu ya, di buku tugas ingat. Ini nanti dikumpulkan minggu depan juga ya, bersama barengan dengan tugas 1 yang tadi ya. Kemudian di situ juga sudah dijelaskan, tulis dan jelaskan bagaimana cara memelihara lingkungan pada gambar di samping. Ya, diperhatikan lagi nanti anjuran atau aturan dari bukunya ya, dilihat lagi ya, dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Oke. Kemudian itu saja dari Ibu. Sekarang karena jamnya juga sudah habis, bisa dibereskan bukunya ya anak-anak ya. Dibereskan. Coba dicek lagi kolom bangkunya, jika ada sampah diambil lagi ya anak-anak. Nah, sudah ingat kan tugas yang Ibu berikan? Itu ada 3 tugas berarti ya. Yang pertama tugas 1 individu dan kelompok. Kemudian lagi 1 tugas individu. Ayo buatnya di mana tadi? Ada yang ingat gak? Ya, di buku tugas, pintar. Baik, dibereskan, bangku-bangkunya dirapikan juga. Kemudian kita tutup dengan doa anak-anak ya. Doa akan Ibu pimpin. Silakan Amin sempurna ya. Yuk, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa